Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada, kembali saya menyapa kita dalam kasih-Nya Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Mungkin dalam hidup ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita banyak menghadapi permasalahan, banyak menghadapi problema, baik itu dalam pekerjaan kita mungkin, atau saudara-saudara mungkin yang masih bersekolah, menempuh bangku pendidikan, mungkin banyak kita menghadapi masalah, problema di sana sini. Yang seringkali permasalahan itu tidak jarang menyita waktu dan pemikiran kita. Namun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada, saya ingin mendorong dan mengajak kita, walaupun kita mungkin sebagai umat manusia di muka bumi ini, menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak problema, jangan kita hanya terus memikirkan permasalahan kita. Kuncinya agar kita mampu melaluinya selalu dengan baik bersama dengan Tuhan, kita harus berpikiran yang positif, berpikiran yang manis dan baik. Kalau selalu kita memikirkan masalah kita, memikirkan problema kita, maka tidak akan ada jalan keluar. Tapi kalau kita sebagai umat manusia dihadapkan kepada satu tantangan, kepada satu permasalahan, kita bisa memikirkan perkara-perkara yang manis, yang sedap didengar, dan perkara yang mulia, maka Tuhan akan membukakan satu jalan keluar bagi kehidupan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, semua kita pasti memiliki masalahnya masing-masing, memiliki pergumulannya masing-masing. Jangan terus saja kita memikirkan masalah tersebut, tapi kita harus menjalaninya dengan hati yang gembira. Saya ingin mengajak kita kembali membaca dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Dalam ayat ini dikatakan agar kita tidak terlalu khawatir akan hidup yang kita jalani ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26, sedangkan burung-burung saja yang berterbangan di langit sana di luar itu, Bapak Ibu sekalian, dipelihara Tuhan, ya, diberikan Tuhan makanan. Padahal mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, bahkan tidak pernah mengumpulkan bekal, tapi tetap dipelihara Tuhan, masih bisa hidup sampai sekarang ini. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian, umat manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Saya yakin percaya dalam nama Yesus, kalau kita tetap berpikiran yang positif, berpikiran yang mulia, yang suci, pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Pasti pergumulan kita akan ditolong Tuhan. Indah pada waktunya, jalan keluar akan dibukakan bagi setiap kehidupan kita. Kita naik dulu baca ayat yang ke-25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, jadi hidup kita ini lebih penting, Bapak Ibu sekalian, daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada masalah, ada problema, terus kita hanya saja memikirkan permasalahan tersebut, lambat laun kita akan jatuh sakit. Ya. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kalau kita tidak gembira, pikiran kita tidak mengalami satu sukacita, terus memikirkan permasalahan, lama-lama kita stres dan jatuh sakit. Ya. Tapi kalau hati kita, pikiran kita tujukan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, yang baik dan sedap didengar, maka dalam nama Yesus, walaupun mungkin sekarang masalah kita belum selesai, pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah, nanti indah pada waktunya Tuhan akan menolong kehidupan. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Sebabnya ayo mari, jangan khawatir, jangan takut, tetaplah berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang pada kita indah pada waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.